Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, PT Indonesia Infrastructure Finance telah berhasil melakukan penerbitan surat berharga perpetual berwawasan lingkungan Indonesia Infrastructure Finance tahun 2023. Instrumen investasi yang pertama menggunakan mekanisme penawaran umum di Indonesia tersebut memiliki nilai emisi sebesar 355,19 miliar rupiah. PT Indonesia Infrastructure Finance atau IIF telah berhasil melakukan penerbitan surat berharga perpetual berwawasan lingkungan Indonesia Infrastructure Finance tahun 2023 dengan nilai emisi mencapai 355 miliar 190 juta rupiah. Penerbitan surat berharga tersebut telah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024. Surat berharga perpetual yang diterbitkan IIF di tahun 2024 merupakan instrumen tematik yang diterbitkan dengan tujuan utama, yaitu memperkuat struktur modal IIF. Dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan yang berlandaskan prinsip kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau KUBL di Indonesia. Surat berharga perpetual ini tidak memiliki jangka waktu. Namun instrumen ini memiliki opsi tebus atas pelunasan pokok pada tahun kelima dan setiap ulang tahun penerbitan sesudahnya. Adapun imbal bagi hasil surat berharga perpetual berwawasan lingkungan Indonesia Infrastructure Finance tahun 2023 tersebut tergolong kompetitif, yaitu sebesar 8,25% per tahun. Hal ini juga sebagai upaya IIF dalam melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan proyek infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Sementara itu, PT Indonesia Infrastructure Finance merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. IIF menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. IIF menyediakan produk fund-based seperti pinjaman jangka panjang, produk non-fund-based seperti penjaminan serta layanan lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pencatatan perdana surat berharga perpetual IIF tahun 2023 sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Renaldi Hermansyah. Beliau adalah Presiden Direktur dan juga CEO dari PT Indonesia Infrastructure Finance. Selamat pagi, Pak Renaldi. Selamat pagi, Pak Pras. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Yes, kami ucapkan selamat juga karena perseroan sudah mencatatkan obligasi perpetual berwawasan lingkungan tahun 2023 dan sekaligus hari ini anniversary, Pak, yang ke-14 ya dari IMF. Wow. Happy birthday, Pak ya. Terima kasih. Baik, semuanya. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu, Pak, kepada pemirsa apa sih yang dimaksud begitu terkait dengan surat berharga perpetual berwawasan lingkungan IIF tahun 2023 ini. Oke, terima kasih Pak Pras atas waktunya. Jadi penerbitan ini merupakan sesuatu penerbitan yang sangat momentous bagi kami. Ya. Okay. Kenapa? Karena surat berharga perpetual berwawasan lingkungan yang kami terbitkan ini merupakan surat berharga perpetual pertama di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan melalui penawaran umum dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Okay. Ya, jadi itu satu. Kedua, obligasi ini atau surat berharga ini diterbitkan dengan mengacu POJK nomor 11 tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara kepemilikan efek dengan professional investor. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi terobosan sehingga bisa saya sampaikan ini sesuai dengan salah satu mandat kami, yaitu untuk menjadi enabler ya, di industri infrastruktur ini.
Baik, lantas yang melatar belakangi akhirnya perseroan juga menerbitkan ataupun meluncurkan dari obligasi perpetual berwawasan lingkungan ini apa nih Pak? Oke, pertama kalau berwawasan lingkungannya. Jadi mungkin saya sedikit cerita ya. IF adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberi pembiayaan di sektor infrastruktur secara berkelanjutan. Jadi seluruh proyek-proyek yang kita biayai harus mengadopsi aspek ESG yang berstandar internasional. Nah, jadi itu dari sisi berwawasan lingkungannya. Nah, surat berharga perpetual adalah surat berharga atau surat hutang yang tidak ada tanggal jatuh temponya. Sederhananya seperti itu. Kenapa kami ingin menerbitkan ini? Ini merupakan kombinasi antara kebutuhan kami untuk memperkuat struktur permodalan kami. Kenapa? Karena surat berharga perpetual ini termasuk kategori di mana bisa dianggap sebagai tier 1 capital kami. Tetapi di lain pihak ini juga menambah pendanaan kami untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Jadi latar belakang utama adalah untuk memperkuat struktur modal perusahaan, yaitu dengan penerbitan perpetual notes ini, karena perpetual notes ini dianggap sebagai tier 1 capital. Baik, nah kita tahu juga instrumen obligasi ini kan menjadi yang pertama yang menggunakan mekanisme penawaran umum begitu ya Pak ya, di pasar modal. Lantas apa yang membedakan dengan penerbitan obligasi lainnya kalau kita lihat dengan ini? Secara sederhana sih perbedaannya dari sisi jatuh tempo. Sebagaimana kalau kita ketahui dari textbook yang ada, obligasi adalah surat hutang dalam jangka waktu tertentu. Apakah 1, 3, 5, 15, 20, dan bahkan bisa panjang sekali. Tetapi struktur kami ini adalah surat hutang atau surat berharga perpetual yang tidak ada spesifik jatuh temponya. Namun di struktur obligasi kami ini kami built in di mana pada tahun kelima apabila sampai tahun kelima itu pada tahun kelima kita akan men-step up kuponnya. Akhirnya kan konsekuensinya menjadi lebih mahal buat institusi. Sehingga diharapkan pada tahun kelima kita bisa meng-call obligasi tersebut. Itu ya kalau kita lihat dengan perbedaan dibandingkan dengan obligasi jenis lainnya. Nah, lantas seberapa besar Pak dana yang berhasil dihimpun dengan adanya obligasi perpetual berwawasan lingkungan ini? Jadi dari sisi kami ini merupakan sesuatu yang pertama dan khususnya dari sisi investor. Terus terang perjuangan kami untuk menerbitkan obligasi ini benar-benar merupakan suatu tantangan tersendiri. Khususnya untuk lebih memperkenalkan kepada investor kita yang mana beberapa masih adanya kebijakan-kebijakan yang masih belum bisa melihat jenis instrumen ini. Jadi jumlah yang kami terbitkan kurang lebih sekitar 335,2 miliar rupiah. Dan ini juga menjalankan peran kami sebagai prime mover. Sehingga mudah-mudahan ke depannya di pasar modal kita ini akan banyak lagi obligasi-obligasi atau surat berharga perpetual yang nantinya bisa terbit di pasar modal. 335,2 miliar rupiah begitu. Nah, dana yang dihimpun dari masyarakat investor di pasar modal nanti akan digunakan untuk apa saja? Jadi dana ini termasuk juga dengan penerbitan obligasi yang baru kami luncurkan di akhir Desember kemarin, senilai 500 miliar dengan tenor 1, 3, dan 5 tahun. Itu akan kami pakai untuk pengembangan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ke depan kami. Jadi semua tujuannya adalah memperkuat permodalan kami sehingga kami bisa semakin agresif membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lantas seberapa besar imbal hasil atau cuan yang bisa didapatkan oleh para investor? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan bagaimana dengan perkembangan dan surat berharga perpetual IF tahun 2023. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat seperti apa nilai emisi yang tadi sudah disampaikan ada 335,19 miliar rupiah dengan imbal hasil sekitar 8,25% per tahun. Peringkat ratingnya AA dengan stable outlook dan juga opsi tebusnya tahun kelima dan setiap ulang tahun dari penerbitan.
Itu dia beberapa data yang kami sampaikan terkait dengan obligasi yang perpetual yang baru saja di launch begitu atau dicatatkan di pasar modal Indonesia. Berikutnya kita lihat bagaimana dengan timeline dari surat berharga perpetual berwawasan lingkungan EF tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, tanggal efektifnya 29 Desember 2023, masa penawaran umumnya 3 sampai dengan 4 Januari 2024, kemudian tanggal penjatahan 5 Januari, dan juga terakhir tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 10 Januari 2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Renaldi Hermansyah, Presiden Direktur dan juga CEO PT Indonesia Infrastructure Finance. Baik, Pak Renaldi, menarik kalau kita cermati dengan kondisi data-data yang sudah disampaikan. Lantas seberapa besar Pak imbal hasil tadi yang sudah ditawarkan? Apakah ini sudah satu nilai yang kompetitif nih bagi investornya? Oke, terima kasih Pak Pras pertanyaannya. Menurut kami imbal hasil yang ditawarkan sangat kompetitif. Ya, kenapa? Mungkin saya perlu jelaskan dulu. EF sendiri secara corporate rating kami adalah a AAA rated company. Obligasi yang kami terbitkan akhir tahun lalu juga memiliki rating AAA. Namun dengan struktur surat berharga perpetual yang berwawasan lingkungan ini, maka dengan tadi yang pernah saya jelaskan bahwa secara strukturnya itu tidak ada jatuh temponya, maka ini dianggap sebagai junior daripada obligasi yang ada. Konsekuensi dari junior ini adalah ratingnya pun turun 2 notch. Jadi rating spesifik untuk surat berharga perpetual ini adalah AA. Nah, untuk AA kami menawarkan kuponnya sebesar 8,25%. Ya, jadi for this instrument yang surat berharga perpetual ini, kuponnya adalah 8,25% karena menyesuaikan dengan AA rating yang kami berikan, mengingat struktur hutang efek ini yang junior daripada obligasi korporasi kami. Nah sejauh mana respon dari investornya sendiri nih terkait dengan obligasi perpetual berwawasan lingkungan ini? Boleh saya katakan responnya luar biasa ya. Banyak sekali yang berminat untuk berpartisipasi kepada surat berharga kami. Kenapa? We are a AAA rated company yang biasanya menjual surat hutang dengan pricing 6, sekian persen atau yang kemarin kami jual range antara 6,45 sampai 6,8, tetapi saat ini issuance dari mereka bisa di 8,25. Itu kan sesuatu yang sangat menarik sekali. Namun memang karena jenis atau structure daripada issuance ini yang bersifat junior dan disebut sebagai surat berharga perpetual, memang teman-teman dari investor perlu suatu pengkajian. Nah, dari sisi pengkajian ini yang seperti yang saya sampaikan, kita ini inovatif. Ini sesuatu yang baru. Jadi memang mungkin konsekuensi dari first time mover ini adalah adanya masih bukannya keraguan, tapi banyak proses internal yang harus diselesaikan dulu. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, let's not look at the size of the issuance, tetapi bahwa terobosannya kita bisa menerbitkan struktur ini yang mudah-mudahan ke depannya nanti issuance lain bisa mengikuti. Nah, tadi ada opsi tebus nih begitu ya, setelah tahun kelima, kemudian setiap ulang tahun dari penerbitan perdananya. Ini seperti apa sih kira-kira? Jadi sebetulnya ini merupakan suatu structure yang kami embed dalam penerbitan ini, sehingga meskipun ini perpetual, tapi kami pada tahun kelima by prospektus diwajibkan untuk menaikkan kupon itu 4%. Jadi pada tahun kelima we have to pay 8 plus 4, 12,25% per tahun. Nah, disitulah opsi kami, call option kami juga trigger. Kami bisa pada tahun tersebut meng-call obligasi tersebut sehingga jatuh temponya pada tahun kelima. Tetapi kalau kami pun tidak call, kami harus membayar kupon yang 12 sekian.
dan it's beneficial juga buat semua. Iya, ya, itu luar biasa sih kalau bisa dapat 12,5% begitu ya setelah tahun kelima. Tapi menarik, dana yang dihimpun ini kan cukup besar juga begitu ya, ditambah lagi dengan penerbitan sebelumnya ya, katakan tadi untuk memperkuat struktur permodalan ini Pak Renaldi. Lantas infrastruktur seperti apa nih yang akan difokuskan sendiri dari penggunaan dana IF? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali Pak Pras. Jadi kami ini saat ini ada 3 sektor utama yang merupakan sektor yang paling besar kami biayai. Sektor pertama adalah sektor renewable. Jadi kami membiayai pembangunan mini hidro, pembangunan wind farm, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan pembangkit listrik dengan biomass. Itu sektor yang terbesar saat ini. Kemudian yang kedua adalah sektor telekomunikasi. Kami membiayai dari fiber optik, dari ISP provider, sampai juga dengan satelit kami biayai. Nah, sektor ketiga adalah sektor jalan tol. Nah, di luar daripada sektor-sektor itu juga banyak sektor infrastruktur yang kita biayai, seperti sistem pengelolaan air minum. Lalu yang juga sedang kami maksimalkan, yaitu kami sebut social infrastructure. Yaitu apa itu social infrastructure? Yaitu pembiayaan kepada rumah sakit dan juga kepada pendidikan. Rumah sakit kami udah ada sekitar 3 sampai 4 rumah sakit yang kita biayai. Nah, kembali ke pertanyaannya, sektor-sektor itu yang akan kita dorong. Dan khususnya untuk tahun ini, kami juga akan melihat sektor-sektor infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Food security. Itu umpamanya cold storages, pelabuhan, shipping dan yang lainnya. Baik, berarti masih sejalan dengan rencana pemerintah pusat sendiri ya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur tadi dan fokusnya juga ke ketahanan pangan begitu, Pak Renaldi. Lantas siapa yang disasar investornya begitu? Kita bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Renaldi Hermansyah, Presiden Direktur dan CEO dari PT Indonesia Infrastructure Finance. Menarik Pak Renaldi, lantas siapa saja nih investor pasar modal yang disasar dengan adanya pencatatan dari obligasi perpetual ini? Baik. Jadi kami memiliki keinginan bahwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan ikut bisa membantu, mendukung dan pada akhirnya menikmati pembangunan infrastruktur Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap penerbitan surat hutang kami, kami selalu berusaha untuk mensosialisasikan ini kepada investor-investor retail. Nah, syukur alhamdulillah pada penerbitan kita di akhir tahun kemarin untuk obligasi korporasi kami, hampir lebih dari 60% dari jumlah investornya adalah investor retail. Pasti kalau dari sisi nilai, yaitu investor institusional. Tetapi dari jumlah kepemilikan, itu adalah investor retail. Dan untuk itu kita sangat bergembira sekali. Bahwa animo masyarakat, khususnya untuk membantu membangun infrastructure project di Indonesia. Dan yang paling penting adalah dengan konsep berkelanjutan. Karena semua proyek infrastruktur yang kami biayai itu berbasis ESG yang berstandar internasional. Itu dia ada 3 sektor tadi ya Pak ya? Energi terbarukan, kemudian telekomunikasi dan juga jalan tol. Nah bicara mengenai mekanisme bagi investor, misalnya saya ini ingin menjadi investor begitu Pak, di obligasi ini gimana? Jadi sebagaimana mungkin tadi telah lihat dari sisi penayangan, kita telah meng-hire kurang lebih sekitar 4 atau 5 JLU, Joint Lead Underwriters. Mereka yang ditugaskan untuk melakukan pemasaran kepada seluruh investor. Dan dengan minimum investment sebesar 1 juta rupiah, saya rasa ini sudah cukup menyasar kepada investor-investor retail kita. Dan satu hal yang ingin saya tambahkan juga adalah bahwa untuk surat berharga perpetual kami, itu meskipun dalam jumlah yang masih sangat sedikit, sudah ada investor retailnya. Sudah ada retail juga ini. Retail investor itu masuk ke dalam kategori investor profesional.
karena penerbitan surat berharga perpetual kita mengacu kepada POJK nomor 11 tahun 2018. Baik, lantas sejauh mana juga kalau kita lihat peran IIF sebagai katalisator ya dalam percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air, Pak? Ya, jadi katalis itu apa sih? Katalis itu membuat sesuatu yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Banyak proyek-proyek infrastruktur yang kami biayai yang merupakan yang pertama. Proyek pertama kali dari IIF adalah membiayai tol Cikampek Palimanan. Itu merupakan tol PPP proyek pertama untuk pihak swasta, ya, di mana investornya adalah swasta. Kami juga merupakan financier dari pembangunan kereta api Makassar Parepare. Itu merupakan KBPU atau bahasa kerennya PPP project pertama di industri perkeretaapian. Lalu banyak hal yang lain. Jadi memang itulah peran kami menjadi katalis daripada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Baik. Nah, lantas bagaimana dengan iklim investasi khususnya begitu ya di pasar obligasi kita nih, kalau kita lihat momentumnya penerbitan dari ini apakah sudah tepat begitu di tahun 2024 begitu? Ya. Akan sulit untuk mengatakan tepat atau tidak tepatnya, tetapi yang pasti kami sudah melakukan perhitungan momentum ini kami lihat sudah tepat untuk kami menerbitkan obligasi tersebut. Sehingga seperti yang saya sampaikan, penerbitan kami ini kan berkelanjutan. Jadi apabila kondisinya kami lihat tepat atau iklim tingkat suku bunga menjadi lebih rendah lagi, kita juga at any time bisa masuk ke bursa. Baik, tapi optimisme Anda sendiri bagaimana dengan pasar obligasi di tanah air? Saya rasa saya sangat optimis ya, karena khususnya untuk infrastruktur. Karena infrastruktur adalah suatu sektor yang bersifat jangka panjang. Jadi fluktuasi jangka pendek itu harusnya bisa termitigasi oleh investasi jangka panjang ini. Selain tadi ada 3 sektor dan juga pembangunan infrastruktur lainnya, daerah-daerah mana saja yang selama ini menjadi penopang ya dari kinerja begitu dari sisi pembangunan infrastruktur untuk perseroan, Pak? Kalau dari sisi sektor khususnya untuk renewables itu hampir pasti sebagian besar di luar Pulau Jawa, yaitu di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kita banyak mini hidro itu di Sulawesi Tengah. Lalu kalau kita bicara tentang telecommunication, data center, fiber optic, hampir sebagian besar ada di Pulau Jawa ini. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang biomass itu kita ada satu di Sumatera bagian utara yaitu di Aceh. Jadi cukup, bahkan dan Indonesia Timur pun juga ada beberapa khususnya dari sektor gas. Berarti sebenarnya bisa dikatakan sudah mulai merata begitu, tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja ya, dari Sabang sampai Merauke sudah dijelajahi lah begitu oleh IIF untuk membiayai pembangunan infrastruktur nih Pak. Nextnya Pak, setelah ini kan mendapat respon yang positif dari investor pasar modal begitu, apakah ada penerbitan obligasi berikutnya? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi dan juga pada saat seremoni penerbitan obligasi ini, kita akan aktif bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk mengintroduce instrumen-instrumen inovatif lainnya ke Bursa Efek Indonesia dan juga untuk ikut memperkaya segmentasi green bonds. Karena by definition seluruh surat hutang yang kami terbitkan sudah merupakan green bond. Karena seluruh proyek yang kami biayai telah dan wajib mengimplementasi ESG compliance tersebut. Baik, itu dia luar biasa upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia Infrastructure Finance dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pak Renaldi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Sukses Pak, dan happy birthday sekali lagi Pak. Terima kasih semuanya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali tentunya dengan informasi dan pembahasan menarik lainnya usai pariwara berikut ini.